Perkenalkan, nama saya Tasya Lailatul Saputri dari kelas Ekonomi Syariah C, nomor NIM 401210299. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang integrasi nasional menggunakan peta konsep. Yang pertama, pengertian. Secara bahasa, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrate yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Secara istilah, integrasi nasional yaitu usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. 1. Faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok faktor pendorong tersebut. Contohnya, adanya rasa senasib sepenanggungan, adanya ideologi nasional, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu, dan adanya ancaman dari luar. 2. Faktor pendukung. Seperti contohnya, A. Penggunaan bahasa Indonesia, B. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. 3. Faktor penghambat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, dan kurangnya kesadaran diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang ketiga, pentingnya integrasi nasional. 1. Untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. 2. Untuk mewujudkan atau mencari jati diri. 3. Untuk memiliki rasa toleransi terhadap sesama agar tidak terjadi konflik. Lalu, selanjutnya, ancaman integrasi nasional itu dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman luar negeri. Contohnya ancaman dalam negeri adalah disintegrasi bangsa, keresahan sosial, dan upaya penggantian ideologi Pancasila. Lalu contoh ancaman luar negeri adalah pelanggaran batas negara, pemberontakan senjata, dan aksi teror. Selanjutnya, ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Contohnya, A. Ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan serta keamanan. Lalu yang terakhir adalah contoh masalah integrasi nasional. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Dendam. 3. Meningkatnya kriminalitas. Dan yang terakhir adalah kenakalan remaja. Sekian materi integrasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.